Huda sudah bisa melakukan nyuntik sendiri? Sudah. Oh, Alhamdulillah Mas Huda udah bisa melakukan nyuntik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Kita ini mau melakukan kunjungan ke kambingnya Mas Huda. Sesuai dengan mapnya tadi, nanti kita cantumkan di deskripsi. Ancer-ancernya kira-kira dari SD Becirongor ini maju dikit, terus sekitar 200 meter belok kiri. Akan kita lakukan ya, sekitar 50 meter. Di sini, brother. Nah, di sini belok kiri sini, brother. Jadi kalian bisa nanti kalau mau ke sini tinggal colokin map aja, searching di Google, nanti akan mengetahui posisinya kandangnya Mas Huda. Kalau mau melakukan pembelian atau belajar atau apa, silakan. Ya, itu aja, brother ya. Ini ada pertigaan juga, terus belok kanan. Notok sudah jadi satu dengan samping slabnya. Itu aja, brother ya. Oke, nanti kita lanjut untuk video selanjutnya. Silakan simak, jangan sampai ketinggalan. See you. Halo, brother. Ini sudah nyampe di TKP di daerah Cirongor, Wonayu. Beliau ini juga udah peternak udah lama dan punya penyelepan juga. Padi di sebelahnya. Ini akan saya lakukan untuk review. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yahya dari Belajar Lancar Farm. Sampeyan sinten asmine? Mas Huda. Mas Huda. Ini alamatnya di mana ini, Mas ya? Di Becirongor. RT 3, RW 3. Nama kandang farmnya apa ini, Mas? Elzam sapi dan kambing. Elzam sapi dan kambing farm ya. Nggih. Nggih. Ini diperuntukkan untuk breeding apa fattening ini, Mas? Sementara breeding. Sementara breeding, nggih. Nggih. Ini rata-rata dari peranaan sendiri berarti, Mas ya? Nggih. Oh, dari. Ini jenisnya apa, Mas ini, Mas? Ini lokal mawon. Lokal mawon. Ini senternya dari apa ini, Mas, ngeraciknya ini? Tumpi jagung. Nggih, tumpi jagung. Dedak. Kangkung kering. Ampas tahu. Mboten nggak ada niku, odot kali pakcong mboten nggak ada nggih. Nggih. Gajahan ada. Gajahan ada. Ini sehari makannya berapa kali ini, Mas? 3 kali. 3 kali makannya ya. Pagi, sore, sama malam. Pagi, sore, malam ya. Oh, berarti 3 kali ya? Iya. Kalau yang hijauannya? Malam hijauan. Oh, malam hijauan ya. Iya, dikit. Malam hijauan ya. Berarti ini nanti panennya pada waktu musim Idul Adha ya? Iya. Kita harus lihat dari segi trouble. Apakah ada yang meninggal, Mas Huda? Pasti ada. Pasti ada, namanya makhluk bernyawa ya. Total dari Januari 2021 sampai sekarang ini berapa yang meninggal? Kurang lebih 4 ya? Iya. Termasuk nggak banyak ya? Buat cempe kecepit. Oh benar, meninggalnya karena apa? Satu kecepit. Berarti bukan sakit ya. Terus yang kedua? Sakit ada. Sakit, lemes, nggak mau makan. Berarti 4 itu bukan totalitas, istilahnya sakit ya? Enggak. Ada yang terjadi kecepit kakinya itu ya? Kakinya kalau sakit kan udah nggak mau makan. Iya. Terus ini ada obat-obatan ini ya, Mas Huda ya? Iya. Obat-obatan ini ya, brother ya, ini sudah disediakan. Informasi dari saran dari rekan-rekan para senior, di kandang itu harus sedia namanya obat-obatan. Seperti apa aja, Mas Huda, obat-obatannya? Itu ada B-komplek. B-komplek ya. Ya. Terus Womectin, nggih. Sama biodin. Obat cacing? Obat cacing ada, Womectin juga. Mas Huda sudah bisa melakukan nyuntik sendiri? Sudah. Oh, Alhamdulillah Mas Huda udah bisa melakukan nyuntik sendiri. Mas Huda ya, ini berarti nanti kalau ada orang beli di sini, itu bisa ya?
untuk melakukan akeko atau nempel untuk diternak itu bisa? Bisa. Bisa ya. Terus menghubunginya di nomor berapa Mas Yuda? Di WA aja. Berapa nomornya Mas Yuda? 081 081 3-nya 3 kali 333 756 756 475 475 ya. Brother ya, tadi sudah saya sampaikan kalau mau pembelian di sini mengenai bibit atau mengenai akeko melayani ya kawan ya brother ya. Nomor handphonenya sudah jelas, alamatnya itu di Desa Bejiro Ngengor. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya lampirkan di deskripsi. Nomor handphonenya. Di Google Map ada Elzam sapi dan kambing. Google Map ada di Elzam sapi dan kambing. Elzam sapi dan kambing, ya brother ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan di sini, tepatnya di Wonoayu, yaitu kalian bisa searching aja di Google Map, ya. Begitu, brother ya. Disinilah letak positifnya kalau kita sebagai peternak. Jadi tolong kalian sebagai peternak jangan samakan dengan peternak yang zaman dulu, gitu ya Mas Yuda ya. Kalau dulu kan angon, neng tanah lapang, susah, hitam semua. Tapi kalau sekarang cukup seperti ini, brother. Seperti ini sudah sangat worth it gitu loh, sangat menjanjikan gitu loh. Nah ini ada, kalau nggak salah ini jantannya Texel ya Mas Yuda ya? Ya. Ini Texel ini adalah sebagai pejantan, ini ya kalau rekan-rekan tahu bulunya agak beda dengan yang lokal. Ini pejantannya nanti disilang dengan betina lokal. Betina lokal nanti anaknya mana Mas Yuda? Anaknya dari Texel ini? Texelnya baru masuk ini Mas. Oh baru masuk, berarti belum punya anak ya? Belum. Siap. Nanti pejantan yang kemarin laku juga dijual. Oh laku, tapi pejantan apa kemarin? Texel juga? Enggak. Oh lokal ya? Lokal. Berarti ini lagi uji coba Texel disilang ke domba lokal ya. Nanti seperti apa hasilnya ya? Karena gini, brother ya, namanya kita sekarang beternak itu harus mengikuti era zaman teknologi, bukan begitu Mas Yuda ya? Teknologi, jadi kita semuanya tuh harus mengikuti zaman teknologi biar tidak ketinggalan, karena jangan samakan dengan zaman dahulu gitu loh. Apalagi sekarang ini namanya makanan seperti ini, keringan, ya kan, makanan keringan seperti ini. Terus juga saya di sini meskipun kandangnya ini apa itu bawahnya ini banyak kowenya, serindelnya, tapi nggak bau gitu loh. Andai kan ini kowenya malah disisihkan sendiri, malah nggak bau sama sekali ya. Seperti itu ya brother ya. Jadi saya membuat vlog ini di Belajar Lancar Farm. Tujuan saya adalah mengedukasi kepada para generasi milenial. Apabila ada lahan sekiranya 10 meter atau berapa di belakang rumah, samping rumah, manfaatkanlah Mas Yudang ya. Manfaatkanlah, karena apa? Sekarang kita bisa namanya makan keringan. Dari itu tadi campurannya dari dedak, terus dari ampas tahu, terus dari tumpi kedelai ya toh, tumpi jagung dijadikan satu. Ini Mas Yuda ada mesin choppernya di sini? Ada ya, mesin choppernya ada ya. Cuma kita nggak bisa review ya karena di tempat di sebelahnya sana. Jadi intinya kita itu sudah mengetahui ini masih dalam usia 1,5 tahun, brother. Nanti di Januari 2023 sudah usianya sudah 2 tahun. Kalian tadi sudah bisa membayangkan sudah menambah populasi sekitar 39. Terus ini rata-rata Mas Yuda ya, per hari 1 ekor itu untuk asumsi mengeluarkan biaya pakan berapa ribu rupiah? Kalau kurang lebih ya 2.000-2.500. Satu hari ya? Berarti 3 kali itu ya? Iya. Berarti kalau 2.000 2.500 berarti satu kali makan kurang lebih 700 rupiah ya? Iya. 800-an ya? Ya kan kalau malam kan cuma hijauan. Oh malam hijauan ya, jadi nggak pakai mengeluarkan biaya ya? Kangkung di belakang banyak. Oh kangkung di belakang banyak brother ya? Sudah hari punya bank pakan sendiri di belakang ini kangkung ini? Ya lumayan. Nanti mekanismenya kangkungnya seperti apa Mas Yuda? Untuk cara pemakanannya, apakah langsung dari diambil direct langsung dikasihkan atau gimana? Ya tunggu layu dikit lah. Berapa hari? Nggak usah harian, langsung aja ambil habis asar nanti jam 8 jam 9 kasihkan. Tapi nunggu layu ya? Iya. Biar apa kalau nunggu layu Mas Yuda? Ya biar kadar airnya turun aja. Biar nggak sampai terjadi penyakit kembung atau apa itu ya? Iya.
kadang mencret kan ada. Oh iya iya iya. Kalau kadar airnya masih tinggi kita makankan pasti impactnya nanti mencret atau kembung ya. Ya begitu ya brother ya. Ini pelajaran sangat berarti, ilmu yang sangat berharga. Kita ini sebagai manusia wajib tetap namanya berikhtiar dan berdoa ya. Karena kita sudah diberikan akal sehat sama Allah SWT, makanya kita dituntut untuk berikhtiar dan berdoa. Jangan menyerahkan nasib seperti ini, nggak boleh seperti itu. Nasib ada di tangan kita semuanya. Jadi Mas Huda ini ya, dia ini sudah berkeluarga, juga sudah punya anak. Dan dia merawat seperti ini pun sudah bisa ayam menghidupi kebutuhan semuanya. Kalau kita ngerasa kurang ya kurang terus Mas Huda ya. Tapi kalau cukup ya cukup, alhamdulillah gitu loh. Lah saya ini notabene yang sudah keluar kemana-mana, kerja kemana-mana, bisnis kemana-mana, justru saya dengan usia di 42 menginjak ini, saya justru kepingin namanya ketenangan Mas Huda. Ya namanya fase-fase usia gitu, justru saya ini ingin mengalami namanya ketenangan dan nyaman gitu loh, bersahabat dengan alam. Seperti itu brother ya. Jadi tadi sudah kalian nanti bisa lihat, ini kandangnya nanti rencananya sampai perluas sampai kapan Mas Huda? Sampai kemana Mas Huda? Sampai sana, belakang. Sampai belakang sini ya? Pisang itu. Oh, sampai pisang ini. Berarti ini tanahnya masih luas ya? Alhamdulillah masih. Berarti ini ibaratnya ini baru berjalan 1,5 tahun ini nih, baru istilahnya uji coba ya? Wah. Oh. Trial error dulu. Kenapa? Belajar dulu. Iya, iya, iya. Makanya itu. Saya juga sebelum melakukan running, saya pasti akan melakukan ke peternak-peternak. Tapi tak lihat jenengan ini sudah sangat mumpuni. Ya kawan ya, di belakang sini sudah sangat luas sekali lahannya. Kurang lebih kalau saya lihat ini sekitar mungkin 1000 meter persegi ya. Ya kurang lebih. Iya kurang lebih segitu. Sampai pisang-pisang itu kurang lebih 1000 meter persegi. Lah kalau dibuat populasi kandang kambing semuanya ya, ya bisa untuk mencapai sekitar 500 bisa ini. Iya. Nah sekarang kecil seperti ini, kalian bisa ini lihat, ini dengan kapasitas 5, kalau nggak salah kali 10 ya? Iya. 5 kali 10, di tengahnya masih ada space seperti ini bisa menampung sekitar kambing berapa ini totalnya nih Mas Huda? Kurang lebih 40-an. 40, tapi masih ada space ruangan seperti ini. Ya. Andaikan ini penuh, ya bisa mencapai angka sekitar 65-an, seperti itu, brother. Ya, saya hanya memotivasi, memberikan edukasi, terutama generasi milenial, apalagi sudah diinstruksikan sama Bapak Presiden, sama Menteri di dalam eranya Pak Jokowi ini, kita harus perkuat namanya lumbung pangan, HKTI, ya kan ya. Karena apa? Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan nanti ketahanan pangan kita seperti apa kalau nggak dimulai dari sekarang. Ya. Pasti namanya nanti kebutuhan pokok semakin lama kalau kita nggak bisa swasembada sendiri dari pihak internal kita, pasti akan mengalami kenaikan, mahal sekali semuanya. Tapi saya lihat Mas Huda, sampai detik ini permainan di daging domba itu nggak ada. Ya. Pasarnya sangat luas. Beda dengan sapi ya kan? Ya. Kalau sapi kan ada namanya kuota daging dari ekspor seperti ini, impor seperti ini. Kalau domba sampai detik ini kita punya berapa ribu pun pasarnya masih sangat luas. Rata-rata sekarang per kilo itu berapa kalau jualnya ini Mas Huda? Kalau sekarang mungkin untuk betina 52-53 kayaknya. 52.000 ya per kilo ya. Kalau jantan? Ya kurang, kalau ya, saya 60-an lah. 60-an ya kalau jantan ya. Kalau seperti ini masih harga berapa ini Mas Huda? Nah ini. Itu paling 1,5 mungkin Mas. 1,5 juta ya? Iya. Berarti nanti kalau katakanlah saya running, ngambil di sini untuk uji coba, dipersilahkan ya? Ya. Alhamdulillah. Saya mendoakan Mas Huda. Nanti kontak personnya kita sama-sama saling tukar, dan akan saya post di YouTube saya, channel saya Belajar Lancang Farm. Apabila dari rekan-rekan semuanya mau melakukan pembelian di sini, tadi sudah saya terterakan. Apakah melayani akeko juga?
Melayani. Akeko langsung ya, Ya. siap saji masak ya. Bisa. Berarti katakanlah kalau sudah poel seperti ini, itu plus akeko, Ya. itu berapa harganya satu ekor seperti ini ibaratnya? Ya kalau akeko kan hitungan paketan. Iya paketan, Mulai 1,5 sampai 2.000, 3.000 ada. Yang 1,5 itu jadi berapa tusuk? Biasanya 300. 300. Ya. Itu sudah mateng, sudah siap saji ya. Siap saji. Tinggal ngambil, tinggal makan ya. Iya. Oh, istimewa. Kalau yang 2 juta? Ya kurang lebih 400, 500 itu. 500 tusuk. 500 tusuk ya. Ya. Kalau yang 3 juta? 800, 700. Terus untuk biaya pengirimannya Mas Yuda? Ya, Meliputi wilayah mana saja? ya Free ongkirnya? Sidoarjoan lah. Free ongkir ya? Jadi ini Mas Yuda ini di tempat rumahnya ini sudah melakukan pemasakan, dibantu dengan krunya. Nanti orang pesen, akeko, orangnya tinggal nunggu di rumah ya? Iya. Tapi tetap dilampirkan foto atau gimana Mas Yuda? Foto dari kambingnya yang dituju. Kadang kan bisa milih sendiri. Bisa milih sendiri ya di kandang sini ya. Ini. Alhamdulillah. Sesuai kebutuhan kan biasanya. Siap. Ya seperti itu brother ya. Jadi ini di sini juga melakukan paket akeko. Tadi besarannya harganya ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, dan siap melayani se-Sidoarjo free ongkir. Jadi kalian kalau mau melakukan akeko sesuai dengan syariat, sudah poel, bisa memilih sendiri di sini seperti apa. Jadi nanti kalian tinggal duduk manis di rumah, sudah berupa sate berapa tusuk, sudah bisa siap untuk disajikan. Ngoten nggih. Itu tadi terjadi apa Mas Yuda? Kok agak batuk, pilek atau gimana? Oh enggak apa-apa, biasa itu Mas. Oh biasa seperti itu ya. Ya. Ini teksel laki ini berapa kemarin belinya ini? 2,5. Teksel ini laki? Nggih, 2,5. Di mana ini dapatnya? Di temen. Di temen. Jadi teksel ini ya, kalau saya rasa dengan laki dengan dapat 2,5 juta, ya murah Mas Yuda ya? Ya, di sini paling udah 4 bulanan. Oh, sudah 4 bulan, berarti kemarin masih kecil ya? Kecil. Jadi ini namanya teksel kawan ya, brother ya. Bulunya itu beda dengan yang kambing lokal. Yaitu bulunya kalau nggak salah teksel ini persilangan dari domba Afrika ya? Ya. Seperti itu brother ya. Ini trik dan tips dari Mas Yuda untuk kata penutup buat rekan-rekan generasi milenial. Monggo, apa yang bisa disampaikan? Ya, untuk generasi muda jangan patah semangat dulu. Biarkan orang lain berkata apa itu jadikan motivasi kalian. Oh, jadi motivasi kalian. Jadi nggak usah menghiraukan omongan dari samping kanan kiri. Yang penting pekerjaan kita ini benar ya. Ya.